Tata laksana pembersihan kamar rawat inap. Kami dari kelompok 9, berikut adalah anggota kami. Pembahasan pertama adalah proses penginformasian kamar kotor. Pertama-tama, sebelum melakukan pembersihan, roommate dan housekeeping melakukan briefing bersama. Kemudian, roommate mengetahui kamar kosong atau kotor melalui sistem. Selanjutnya, roommate menginformasikan kepada petugas housekeeping untuk melakukan pembersihan kamar rawat inap. Untuk pembersihan kamar terisi dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Sedangkan untuk kamar check out, dilakukan pembersihan setelah pasien meninggalkan kamar rawat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembersihan kamar rawat inap. Langkah pertama ialah petugas housekeeping wajib menggunakan APD lengkap. Dengan ketentuan untuk kamar non-infeksius harus menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian untuk kamar infeksius harus menggunakan apron medis, sarung tangan, kacamata Google, dan masker. Selanjutnya langkah kedua ialah petugas housekeeping mengambil alat kebersihan mencakup alat pel, sapu, kain lap, dan cairan pembersihan yang berisi chemical sebanyak 5 liter. Kemudian petugas housekeeping menuju ke kamar yang akan dibersihkan dan melakukan pembagian tugas di mana satu orang membersihkan ruangan dan satu orang lainnya akan membersihkan toilet. Langkah keempat yaitu pembersihan ruangan dapat dimulai dengan menyapu dan mengepel, di mana kegiatan ini dilakukan searah jarum jam atau dimulai dari area terjauh dari pintu. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampah dan penggantian sampah plastiknya serta pengelapan menggunakan lap berwarna biru. Apabila terjadi tumpahan cairan seperti darah dan muntah, maka petugas housekeeping wajib membersihkannya dengan tisu gulung. Selanjutnya dilakukan pembersihan toilet ruangan di mana kegiatan ini mencakup pengambilan sampah, penggantian plastik sampah, dan mengelap dengan menggunakan lap berwarna merah. Untuk pembersihan kamar check out, total waktu pembersihan yang dibutuhkan untuk kamar kelas adalah selama 15 menit, sedangkan untuk kamar VIP adalah selama 45 menit. Pembersihan kamar check-out meliputi mencuci tempat sampah, kemudian melakukan clear up linen sampah dan peralatan makan, kemudian linen diangkut ke ruang linen kotor menggunakan troli, lalu sampah umum ditempatkan di plastik hitam dan diangkut dengan sulo hitam, kemudian sampah infeksius ditempatkan di plastik kuning dan diangkut dengan sulo kuning, dan peralatan makanan diletakkan di pantry. Langkah selanjutnya, pembersihan ruang infeksius atau bertanda kuning pada pintu akan dilakukan terakhir dengan menggunakan lap berwarna kuning. Langkah selanjutnya, untuk kelas VIP akan dilakukan pengecekan tambahan seperti pengecekan temperatur kulkas. Lalu, housekeeping memastikan kebersihan ruangan termasuk benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, telepon, dan lain-lain. Proses selanjutnya adalah proses penyiapan kamar. Setelah pembersihan kamar selesai oleh petugas housekeeping, roommate akan memeriksa kembali kebersihan kamar. Apabila kamar belum dibersihkan sesuai standar yang ada, maka akan dilakukan pembersihan ulang. Setelah roommate memastikan kamar telah bersih, kemudian akan dilakukan pemasangan spray pada tempat tidur pasien. Apabila terdapat kerusakan fasilitas, dapat melaporkan kerusakan kepada roommate. Roommate dan petugas housekeeping mengisi form checklist yang tersedia. Proses housekeeping menginformasikan kamar siap atau ready. Housekeeping akan menginformasikan kepada roommate bahwa kamar telah selesai dibersihkan. Kemudian, sistem akan terupdate jika kamar sudah siap jual atau ready, sehingga kamar dapat diisi oleh pasien.
Untuk kamar VIP, setelah pasien datang, roommate akan menyambut pasien dengan cara memperkenalkan diri dan jabatan, menjelaskan fasilitas kamar seperti keberadaan remote TV, AC, telepon, dan juga kulkas. Kemudian memberitahukan nomor-nomor yang dapat dihubungi. Terima kasih telah menonton.